Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube, dan insya Allah kita akan sharing, berbagi informasi, berbagi inspirasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri ataupun juga ya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan ini menjelang sore ya. Ini saya masih berada di MTS Kertabumi di desa Kertabumi. Saya sedang berada di samping guru dari MTS Kertabumi ini, Ibu Heriati ya, Ibu Heriati. Saya tertarik berbincang-bincang dengan beliau karena berdasarkan informasi beliau adalah guru kreatif. Dan seperti apa kreativitas beliau, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Heriati. Boleh Bu diceritakan kreativitasnya semacam bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanfaatkan lahan yang sedikit tetapi menghasilkan. Jadi saya punya sedikit lahan yang satu petak saya tanami berbagai jenis tanaman yang memang itu untuk perawatannya tidak terlalu susah. Dari mulai singkong, terus kalau orang Sunda bilangnya kentang bulu ya, kalau orang sini ada yang bilang kumeli, terus ada juga mantang atau boled atau ubi jalar. Itu satu petak. Satu petak lagi saya sama suami tanam khusus yang pakai ajil, kalau kita bilang tuturus gitu. Itu siapa kemarin karena kita keluarga saya ngejar target. Biasa kalau mau lebaran itu timun mahal harganya, kita ngitung harus sampai sebelum lebaran panen. Alhamdulillah kemarin panen. Terus yang satu petak lagi kerjasama sama yang di pasar yang saya suka ngirim barang ke situ. Dia bilang kalau lagi bulan Ramadan kangkung sama bayam. Awalnya saya kurang tertarik sama kangkung. Tuh dulu juga pernah nanam tapi udah nggak, emang harganya murah ya, satu ikat cuma dibeli 800 atau 1000 gitu. Tapi sekarang saya sama suami ketagihan. Kalau kangkung kan sehari sekali panen dapat 50 ikat juga sudah dapat 50.000. Itu bibitnya kan cuma 10.000 atau 15.000. Dan kangkung cabut itu tidak sekali panen, kita potong jadi berkali-kali panen. Kalau kata yang di YouTube mah berkali-kali untungnya. Terus kemarin bayam juga, alhamdulillah, untungnya berlipat-lipat lah. Alhamdulillah. Kalau yang singkong mah lama, terus peminatnya memang sedikit. Tadinya kita hanya memuaskan kedua anak saya, yang satunya suka singkong bakar dan yang satunya suka ubi jalar bakar gitu awalnya. Jadi kalau singkong agak susah pemasarannya, kalau boled atau mantang alhamdulillah gitu pemasarannya. Dan belajar dari pengalaman juga, saya sama suami cari-cari juga di YouTube, di Google gitu. Dengan ditambahkan pupuk segala macam, alhamdulillah kemarin panen juga. Dari satu bedeng dapat satu karung. Alhamdulillah gitu, mau lebaran dapat rezeki yang nggak disangka-sangka gitu Bu. Gitu. Terus bagaimana cara membagi waktu mengajar dengan tadi kreativitas, berarti di luar mengajar ya? Kalau biasanya kalau dulu masih masuk ya, kan udah dari dulu bantu suami bertani. Kalau lagi libur, dulu kan anak saya belum
sekolah yang kecil. Kalau lagi libur ngantornya pindah. Kalau kemarin lagi daring, kakaknya mah di rumah. Kalau si kecil ikut, jam 8 saya sudah jadi bu guru TK di itu di Saung Sabah, Bu. Saya jadi guru TK. Kan saya bilang saya kalau diupload ke itu apa status, bukan saya sok ya ngejar anak di sawah. Nah, ternyata belajar itu di mana saja gitu. Ternyata anak si kecil suka gitu. Paling nyampe jam 9-an saya baru bantuin suami gitu. Terus kadang lah juga saya iseng-iseng kalau di Timun ada itu apa yang kayak bawang itu nah Bu, tanam ada tanaman bisa dipenyela gitu kan, nanti bisa dipanen lumayan. Kemarin juga lagi mahal Cengek. ya cabai rawit ya, tapi baru nanam berapa pohon itu, tapi yang 100.000 ngalamin juga jual walaupun dapatnya cuma seperempat. Sekarang teh mau itu targetnya pengen tiap hari panen kangkung walaupun tiap hari, tapi kata suami yang pakai ajit juga kita lanjutkan. Sekarang habis timun kita akan beralih ke kacang panjang karena untuk memulihkan tanah gitu. Tapi yang satu bedeng itu kalau dari kentang bolu kan nggak bisa seperti mantang habis panen langsung ditanam lagi, lama nunggunya. Nanti kita tanam itu ubi jalar dulu saja. Tuh biasanya dulu ngajak orang bantuin, tapi dipikir-pikir lebih baik sendiri gitu. Itu juga cuma berapa bedeng sehari, ayahnya nyangkul sebedeng atau 2 bedeng gitu. Jadi gitu. Terus ini Bu, yang generasi sekarang kan banyak yang gengsi bertani. Ada ini nggak Bu? Barangkali ada masukan atau semacam pencerahan lah untuk generasi muda terhadap pertanian ini, atau usaha terhadap tani ini, peluangnya seperti apa? Kalau menurut saya itu janganlah takut kotor gitu ya Bu. Bertani itu tidaklah yang kita lihat bajunya kotor. Petani itu capek berangkat pagi pulang sore. Ternyata di balik itu ada rasa bahagia yang terselip ya di dalam diri kita. Terus walaupun kita tidak punya tempat juga kan bisa di rumah gitu. Walaupun jangan males. Kemarin juga saya di sekolah nyobain ke anak, suruh nanam kangkung yang pakarya. Saya sudah pikirannya sudah jauh gitu Bu, pengennya kalau nanti sekolah anak di sini ingin membuat pertanian kangkung, budidaya kangkung walaupun di polybag gitu. Tujuan saya tuh ingin bisa diterapkan di lingkungannya gitu Bu, pikiran saya tuh. Janganlah pada gengsi lah, kan sekarang banyak yang gengsi. Tuh. Kalau si kecil mah masih semangat mau diajak ke sawah, mau suruhnya, oh ya kalau kakaknya sekarang udah bosen gitu. Oke, jangan gengsi dan jangan takut kotor ya, karena berani kotor itu baik kalau untuk belajar ya. Betul nggak Bu? Ya, Jangan takut kotor juga. dan menghasilkan juga. Jadi kalau kotor mah tenang, kan ada sabun ya. Iya, pakai rinso, jangan pakai rinso. Panas-panasan itu sehat. Iya, betul. Itu COVID juga hilang tuh karena ini ya, karena olahraga di bawah terik matahari. Iya betul sekali Ibu. Jadi mudah-mudahan generasi muda sekarang bisa belajar nih dari Ibu. Jangan gengsi, jangan takut kotor. Kalau kotor mah gampang, baju kotor bisa dicuci, tangan kotor ada sabun ya, daripada kreativitas hilang, daripada peluang hilang.
ada masukan kepada guru-guru atau rekan-rekan guru atau kepada siapa saja yang melihat dalam hal pemanfaatan waktu luang, barangkali ada ya semacam ya mungkin motivasi lah dari Ibu, ada nggak? Bagi siapapun misalnya, aduh saya bingung mau memanfaatkan waktu luang saya untuk apa gitu, ada inspirasi nggak? Kalau saya memanfaatkan waktu luang kalau di rumah ya, biasanya saya menanam tanaman di polybag di depan rumah. Bibitnya juga dari dapur. Saya ngambil bawang merah cuma 1 biji. Dengan pupuknya sekam kali sama pupuk kandang, udah tanam 1 biji bisa jadi 1 ons itu. Nggak susah-susah itu menurut saya bagi ibu-ibu itu bisa jadi refreshing. Kalau lagi jenuh itu cuma nyiram, itu juga kan bisa jadi tambahan penghasilan kalau banyak. Kalau dikit kan kita bisa buat di rumah. Kalau beli kangkung juga kan yang separuh kita masak, separuh kita tanam. Itu ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang kreatif dan ngirit. Iya luar biasa memang, asal ada kemauan sih ya. Setiap ibu-ibu di dapur pasti ada bawang ya. Bawang merah, bawang daun pakai separuh, tanam Terus juga kalau misalnya nyambel sisa sambalnya itu kan ada butiran-butiran biji-biji, itu bisa juga ya. Asal ada kemauan ternyata ya. Ada kemauan, ada jalan, ada rezeki juga ya, betul nggak Bu? Nah, untuk diri sendiri juga kan, untuk mencukupi di dapur sendiri juga udah alhamdulillah lah Bu. Asal mau lah, saya juga katuk apa di pinggir rumah kan, kalau udah nggak punya uang tinggal petik, bawangnya tinggal ngambil, udah kan nggak usah lari dulu ke warung subuh-subuh. Iya, iya inspiratif banget ya. Jadi terutama untuk ibu-ibu dalam hal memanfaatkan ini juga lahan ya. Lahan yang sempit juga bisa ya Bu ya. Nggak ada polybag, bisa juga pakai bekas minyak goreng atau bekas sabun cuci gitu yang besar. Nah, jangan dibikin susah. Iya. Hidup ini kalau dibikin susah ya susah ya. Kalau dibikin mudah ya mudah juga gitu. Jadi kemudahan itu tergantung apa cara kita berpikir juga ya Bu ya. Iya, Neng mau ditanya sama Ibu. Neng osok ka ngiring sarang mamah ka mana? Melak ka sawah. Osok ngiring. Osok. Rame teh Neng, osok naon wae? Rame, osok naon wae? Di sawah sok kumaha? Asal ngojay Ngojay di mana di sawah? di banjir Di Walungan. Di Walungan. Terus nanti Sok melak naon Neng? nak bonteng. Melak bonteng. Terus nanti bayam. Neng resep panen teh. Resep iya, jadi mendidik anak juga untuk menyayangi apa ya lingkungan dan potensi sekitar, kemudian sambil belajar juga ya. Ternyata banyak manfaatnya selain dari sisi pemanfaatan waktu luang, sisi ekonomis juga sambil mendidik anak. Anak juga akhirnya tidak takut kotor juga dan akhirnya timbullah kreativitas untuk anak dan juga keberanian untuk mencoba. Terima kasih Ibu inspirasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siapapun yang melihat tayangan ini, khususnya untuk diri saya sendiri ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.